Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan strategi sukses di kampus. Nah, kita lihat pada mind map berikut ini, bagaimana strategi sukses di kampus. Kita akan bagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah kuliah, yakni investasi masa depan. Kedua, beda kuliah dengan sekolah. Nah, selanjutnya managerial skills. Kita bagi ke dalam 3 bagian, yakni menumbuhkan motivasi, manajemen waktu, dan manajemen stres. Ketiga adalah learning skills. Itu kemampuan untuk belajar. Kita bagi ke dalam 5 tahapan, yakni strategi menghadapi ujian, meningkatkan daya ingat, menyimak dan membuat catatan kuliah, giat membaca efektif, dan mengenal cara belajar. Yang keempat adalah communication skills, adalah teknik menulis dan seni presentasi. Yang terakhir adalah aktivitas pendukung, yakni bagaimana menghadapi tantangan finansial agar kita tetap sukses bekerja, memperluas wawasan, dan terakhir yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Nah, pada pendahuluan kita lihat pengertian kuliah. Mengapa kita kuliah? Ada berbagai alasan yang digunakan oleh mahasiswa kenapa mahasiswa tersebut harus kuliah. Pertama, ada yang alasannya ingin menyenangkan ortu. Boleh jadi jurusan yang dipilih atau program studi yang dipilih oleh mahasiswa tersebut adalah pilihan orang tuanya. Sehingga mahasiswa tersebut ingin kuliah, memilih jurusan tersebut dengan alasan ingin menyenangkan ortu. Yang kedua, biar bisa cari uang banyak. Nah, ini mahasiswa yang memilih jurusan tertentu agar setelah lulus nantinya bisa mendatangkan uang yang cukup banyak dan mendapatkan ekonomi yang lebih mapan. Yang ketiga, ada mahasiswa yang tujuannya kuliah adalah mencari jodoh. Nah, di sini sebagian mahasiswa ada yang tujuannya kuliah untuk mendapatkan sarjana dan ada juga yang mencari sarjana. Nah, bedanya yang dapat sarjana adalah hanya sekedar mendapatkan gelar, tetapi mencari sarjana artinya mencari jodoh sesama sarjana. Atau yang terakhir ini yang paling jelek, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Nah, kalau alasannya seperti ini, mungkin kuliahnya akan berdampak terhadap diri sendiri. Pertama adalah malas-malasan, kedua tidak tepat waktu, yang berakibat pada nilai kuliahnya akan menjadi sangat jelek sekali. Nah, fakta 40 juta pengangguran di Indonesia. Keluhan umum tentang lulusan UNRI, cerdas namun tidak pandai dalam bekerjasama dalam tim. Yang kedua, kemampuan komunikasi kurang baik. Jadi kita lihat bahwa kuliah adalah investasi masa depan. Nah, kita lihat karakter yang jadi juara atau karakter juara. Yang pertama adalah komunikatif. Jadi seorang mahasiswa akan sukses apabila dia mampu menjalin komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan temannya, mahasiswa dengan staf laboratorium. Kedua adalah karakter proaktif. Ketika dosen menerangkan, ada bagian yang tidak tahu, mahasiswa lebih aktif menanyakan kepada dosennya untuk meminta penjelasan. Nah, selanjutnya adalah kooperatif. Nah, ini kemampuan yang cukup menunjang, kemampuan bekerja sama dengan kawan-kawan, misalnya dalam mengerjakan tugas, bukan dalam ujian ya. Yang keempat adalah gigih. Jadi mahasiswa
sebagai manusia, kadang-kadang kita mempunyai keterbatasan tertentu, misalnya malas. Nah, dalam hal ini diharapkan mahasiswa gigih bertanya ke dosen, bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar jam pelajaran, atau bisa menghubungi dosen via email atau via WhatsApp dan berbagai media sosial lainnya. Selanjutnya adalah cerdas. Cerdas dalam artian mampu mengatur pola belajar dan menyeimbangkan antara kepentingan sosial, kepentingan belajar, dan kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah etis. Nah, ini adalah suatu sikap yang tidak tertulis di buku panduan mata kuliah. Bagaimana cara bersikap sesama mahasiswa dan kepada dosennya sendiri. Nah, kita lihat hidup itu harus seimbang antara kuliah, organisasi, dan cita-cita, juga terhadap teman, keluarga, dan having fun. Nah, apa bedanya sekolah dengan kuliah? Kita bandingkan dengan kuliah dengan sekolah. Kuliah jauh mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, jumlah ujian lebih sedikit. Mungkin kalau Anda lihat selama Anda sekolah, ujiannya ada ujian harian, ujian bulanan, ada ujian semester, ada HERS. Nah, pada saat kuliah, ujiannya mungkin beberapa dosen yang rajin akan memberikan tugas atau kuis, tapi ada juga yang cuma hanya memberikan ujian UTS dan hanya UAS. Nah, kalau seandainya kita gagal kedua ujian tersebut, maka tidak ada ujian pengganti. Yang kedua, kecepatan mengajar lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat, masing-masing dosen akan berbeda cara menerangkan. Ada yang ritmenya cepat dan ada yang ritmenya lambat. Selanjutnya, nilai lebih tegas. Ada A, ada B, dan ada C. Dan terakhir, tugas mahasiswa kadang-kadang tidak selalu diperiksa, termasuk ke managerial skill. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi? Nah, musuh utama mahasiswa adalah malas. Ciri-cirinya selalu punya alasan untuk menunda. Wah, kerjanya atau PR-nya masih 2 minggu lagi harus dikumpulkan, dan masih banyak waktu untuk hal-hal lainnya. Mendahulukan hal yang kurang penting. Nah, ini paling sering yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi? Anda harus memiliki pertama sasaran. Tekan sasaran. Nah, targetnya harus realistis. Misalnya Anda ingin belajar ujian, nah harus terukur. Bagaimana untuk bisa ujian? Anda harus punya panduan, Anda harus punya referensi. Nah, yang ketiga, lebih spesifik. Apa sebenarnya target atau sasaran dari pelajaran tersebut? Biasanya dalam setiap perkuliahan dosen memberikan sasaran umum dan sasaran khusus. Nah, itu harus kita capai dalam setiap pertemuan. Nah, selanjutnya fleksibel. Bagaimana cara mengatur waktu dan melihat berbagai referensi. Nah, bagaimana untuk memotivasi diri kita sendiri? Pertama adalah bagi tugas yang besar. Kalau seandainya ada beberapa tugas yang kita belum memahami terhadap tugas tersebut, Anda bisa membentuk teamwork atau bekerja sama dengan kawan. Yang kedua, gunakan aturan 5 menit. Anda buat schedule Anda, prioritaskan mana yang lebih dikerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya beri hadiah pada diri sendiri. Nah, apabila Anda selesai menyelesaikan sesuatu, mungkin tidak ada salahnya Anda menyenangkan diri sendiri. Mungkin Anda ingin memberi hadiah.
terhadap diri Anda. Nah, salah satu kunci belajar yang untuk sukses memotivasi diri adalah belajar bersama teman. Jadi Anda bisa membentuk belajar kelompok 1, 2, 3, atau 4 orang. Nah, jika jumlahnya terlalu banyak, ya mungkin kekurangannya adalah ya lebih banyak mengobrol daripada belajarnya. Nah, berikutnya menumbuhkan motivasi adalah tetapkan sasaran tiap kegiatan. Apa yang harus dicapai, apa yang harus diselesaikan. Nah, kedua, minta bantuan. Nah, di sini banyak bantuan yang bisa kita pergunakan. Pertama, Anda bisa bertanya kepada Google. Hal-hal yang tidak Anda pahami, apalagi zaman sekarang sudah canggih. Nah, Anda bisa memanfaatkan Google sebagai backup bantuan. Nah, bila tetap malas juga, evaluasi target kita, ya. Apakah kita harus belajar sendiri atau meminta bantuan orang lain? Nah, jangan menghindar dari tanggung jawab. Jadi mau tidak mau, tugas harus kita selesaikan. Tidak bisa kita lari dari tugas. Selanjutnya, buat skala prioritas. Nah, di sini kita harus menentukan, harus mengerjakan tugas yang batas waktunya 1 minggu harus dikerjakan pertama sekali dibanding dengan tugas yang jadwal waktunya ditetapkan 2 minggu. Jadi kita di sini buat skala prioritas. Nah, selanjutnya kita komitmen pada schedule yang sudah kita buat. Nah, bagi Anda yang merasa salah memilih jurusan, jadikan bidang studi sebagai batu loncatan, bukan sebagai penentu masa depan. Atau Anda bisa juga, jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda sukai, sukailah apa yang Anda dapatkan. Nah, bagaimana memanajemen waktu? Ini salah satu hal yang penting kita lakukan. Nah, setiap orang, mengapa prestasi mereka berbeda? Padahal kalau kita lihat, semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Nah, di sini ada skala untuk menentukan manajemen waktu. Kita lihat kegiatan yang mendesak. Ujian besok, teman sakit parah, PR yang harus selesai hari ini. Nah, mana yang penting, mana yang mendesak dari ketiga kegiatan tersebut, atau tidak mendesak tapi penting untuk dilakukan, adalah belajar teratur, olahraga, bersosialisasi, rekreasi. Atau tidak penting tapi mendesak, telepon yang tidak penting. Kedua, dipaksa jalan-jalan dengan teman. Nah, yang tidak mendesak dan tidak penting, terlalu banyak nonton TV, mengobrol tak henti, main game terus. Nah, yang penting, kadang-kadang mahasiswa suka menundanya. Nah, untuk hal-hal yang tidak penting tapi mendesak, nah ini mahasiswa lebih sering untuk melakukannya. Yang tidak penting, tidak mendesak, mahasiswa cenderung pemalas. Sedangkan yang penting dan tidak mendesak, mahasiswa harus pandai menentukan prioritas. Nah, berbagai kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, mahasiswa harus membaca buku, berolahraga, menonton TV, menggosok baju, liburan, having fun. Nah, kita buat skala prioritas. Bagaimana cara kita memanajemen waktu? Langkah yang ditetapkan untuk strategi menyusun jadwal. Pertama, buat daftar kegiatan.
Setelah Anda buat daftar kegiatan, tentukan skala prioritas. Mana yang pertama sekali harus dikerjakan. Yang kedua, Anda perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Alokasikan waktu yang dibutuhkan, dan selanjutnya kalau perlu kita evaluasi. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana tips optimisasi waktu? Pertama, Anda manfaatkan waktu menunggu. Jadi jika Anda berada dalam antrian, Anda masih bisa tetap belajar sambil menunggu. Yang kedua, jangan sekedar ikut-ikutan teman. Anda punya tugas yang harus dikerjakan, sementara teman mengajak untuk bermain sepak bola. Nah, utamakan yang utama. Tugas yang batas waktunya lebih pendek harus prioritas lebih dikerjakan daripada tugas yang mempunyai jangka waktu lebih panjang. Nah, ini terakhir sifatnya, jangan menunda-nunda. Nah, problematikanya biasanya mahasiswa mengalami dilema antara masalah, tugas, nilai, dan ujian. Ada beberapa mata kuliah yang mensyaratkan harus membuat laporan praktikum, sementara di lain pihak mereka harus belajar untuk ujian. Nah, sementara laporan praktikum adalah syarat untuk ikut ujian. Nah, kalau mahasiswa tidak pandai membagi waktunya, maka mereka akan mengalami kendala. Mau menyelesaikan laporan praktikum atau mau belajar untuk ujian. Nah, tips bagaimana menangani stres? Anda mencoba berbagi tanggung jawab. Yang kedua adalah perencanaan yang cermat, mengenali penyebab, menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Atau seandainya Anda mengalami stuck pada saat tertentu, mungkin Anda perlu mengganti suasana, menenangkan diri, dan Anda bisa mendekatkan diri padanya. Berikutnya adalah learning skills. Cara belajar. Nah, cara penerimaan informasi, di sini ada tipe-tipe orang, ada yang tipe visual, auditory, kinestetik. Nah, Anda bisa lihat juga kemampuan dominasi otak. Ada yang orang yang tipe belajarnya otak kanan, ada yang tipe orang yang didominasi oleh otak kiri. Dan juga kemandirian. Ada tipe orang yang suka belajar mandiri, dan ada tipe orang yang suka belajar kelompok. Nah, ini pertama adalah strategi belajar visual. Orang yang lebih cepat menangkap apabila dia melihat langsung dan merekamnya. Pertama, gunakan gambar, peta, atau grafik yang kita buat tampilan visualnya. Yang kedua, kita visualisasikan materi dalam benak. Berikutnya adalah pahami materi lewat bacaan atau gambar. Selanjutnya, beri warna dan gambar pada catatan. Jadi strategi visual ini dia lebih cepat menangkapnya apabila melihat langsung dengan matanya. Kedua, strategi belajar auditory. Nah, di sini orang yang lebih cepat memahami sesuatu apabila dia mendengarkan. Yang pertama, dengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas. Anda bisa juga menggunakan nada-nada lagu untuk mengingat informasi. Nah, berikutnya Anda terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Jadi semakin banyak kita menerangkan, maka akan semakin lama, semakin bagus pelajaran tersebut mengendap di dalam otak. Nah, ada juga strategi belajar mahasiswa, yakni kinestetik. Ya, ini mahasiswa lebih cepat
memahami suatu pelajaran apabila dia juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, untuk strategi ini, pertama Anda bisa libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Dan yang kedua, Anda bisa perbanyak latihan soal. Dan selanjutnya, sesuai belajar, coba tuliskan poin-poin pentingnya. Ada juga tipe mahasiswa yang belajar dengan strategi belajar otak kiri. Nah, pertama, pelajari dahulu prinsip dasar. Anda pelajari bahan secara berurutan, secara sistematis, dan lihat keterkaitan antar prinsip dasar. Selanjutnya, tandai bagian yang dimengerti, lalu lanjutkan. Nah, ini ada strategi belajar otak kanan. Pertama, cari gambaran global dulu. Setelah itu Anda buat peta pikiran atau mind map. Dan selanjutnya bagi waktu belajar menjadi sesi yang singkat. Dan buat daftar hal yang harus dipelajari. Nah, di sini ada strategi belajar berkelompok. Pertama, pilih teman belajar yang cocok, yang punya satu motivasi dengan Anda. Yang kedua, Anda bisa bandingkan catatan Anda dengan catatan teman. Mungkin ada catatan Anda yang luput, sementara teman mencatat hal tersebut. Nah, yang penting sekali, rutinkan belajar bersama. Dan terakhir, tanyakan jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Nah, bagaimana strategi belajar mandiri? Pertama, Anda perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Kedua, setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Nah, yang paling penting, suasana belajar yang tenang. Itu akan lebih cepat masuk ke dalam otak. Nah, Anda lihat kepada gambar berikut ini. Kalau hanya buku sih, dia juga bisa gitu. Nah, metode membaca, pertama Anda bisa survei, Anda bisa melihat sebentar, bisa quick reading, atau speed reading. Nah, selanjutnya Anda buat pertanyaan, mana hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya Anda baca, Anda ulangi, dan Anda review. Nah, apabila kita perhatikan kedua gambar ini, mana yang belajar yang lebih cepat menangkapnya ke dalam kepala, apakah gambar yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Mungkin Anda setuju dengan saya bahwa wanita di sebelah kanan akan lebih cepat menangkapnya karena dia serius belajar dan fokus terhadap hal yang dikerjakannya. Sementara kita lihat anak yang di sebelah kiri itu dalam belajar sering berkhayal dan pikirannya sering menerawang. Nah, ini yang perlu dihindari, jangan membaca di tempat tidur. Kenapa? Karena posisi gesture ketika Anda sedang tidur, itu posisi mata adalah dalam kondisi rileks. Nah, biasa mahasiswa yang hobi membaca di tempat tidur itu sering mempunyai mata silindris. Nah, yang biasa terjadi menyimak ketika mahasiswa kuliah, yakni sering mengantuk di kelas karena dampaknya hanya sekedar mengisi absensi. Strategi menyimak aktif. Pertama, Anda jaga eye contact. Selanjutnya, selektif dalam mencatat. Dan Anda bisa aktif dalam kelas dengan bertanya. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak perlu, Anda bisa angkat tangan, bertanya langsung pada dosennya. Selanjutnya adalah fokus dan singkirkan ketidaksukaan pribadi.
Nah, bagaimana strategi mencatat yang baik? Catat yang perlu saja. Contoh format catatan, ya Anda bisa buat mind map atau split page. Nah, di sini Anda bisa buatkan poin-poinnya saja. Ini contoh catatan kuliah. Kita masuk ke subbab berikutnya, yakni meningkatkan daya ingat. Coba Anda ingatlah kata-kata berikut. Nah, berapa yang Anda ingat? Nah, sekarang coba Anda ingat kata-kata berikut ini. Nah, sekarang berapa yang Anda ingat? Nah, menurut penelitian Ross Collins dan Malcolm Jenical dalam bukunya Accelerated Learning for the 21st Century, bahwa apabila kita mendengar, maka yang masuk ke dalam otak kita adalah sebesar 20%. Nah, apabila kita membaca, yang masuk ke dalam kepala kita itu proporsinya adalah lebih dari sekitar 30%. Nah, 40% akan masuk ke kepala kita apabila kita lebih melihat prosesnya. Nah, 50% apabila yang kita katakan, 60% apa yang kita kerjakan. Nah, yang paling tinggi adalah apabila kita melihat, mendengar, mengatakan, dan kerjakan. Nah, ingatlah yang pantas diingat. Dan kita perlu melihat karakteristik memori. Pertama, mengakses informasi berdasarkan keterkaitan, lebih mudah mengingat hal terstruktur, ingat hal-hal yang aneh, ingat hal yang terkait dengan pribadi, cenderung ingat pertama dan terakhir, ingat yang sering diulang, namun mudah hilang bila tidak dipergunakan. Nah, ada beberapa macam teknik mengingat. Pertama adalah teknik grouping. Anda bisa mengelompokkannya. Yang kedua, teknik visualisasi. Atau Anda bisa menggunakan irama musik untuk mengingatnya. Atau bisa juga menggunakan singkatan. Atau Anda bisa mengingat dengan menggunakan kata kunci. Nah, untuk meningkatkan daya ingat, tidur adalah saat otak mengorganisasikan kembali memori. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saraf neuron otak akan menyambung ketika tidur sehabis belajar. Nah, ini strategi menghadapi ujian. Jadi persiapan Anda sebelum ujian, sedia cukup waktu untuk belajar. Anda bisa juga belajar kelompok, tahu spesifikasi ujian, dan berikutnya adalah siapkan peralatan. Sumber-sumber penting, pertama bisa perpustakaan online Anda, atau bisa searching dengan Google. Berikutnya soal ujian tahun lalu. Nah, biasanya beberapa dosen sering memakai soal ujian tahun lalu dengan hanya merubah angka. Dan berikutnya Anda buat catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Nah, biasanya soal ujian diambil dari sini. Nah, pada saat menjalani ujian, Anda perkirakan waktu, perkirakan kemacetan, dari jarak dari rumah Anda ke kampus. Nah, kedua, Anda bisa redakan tegang. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, baru mengerjakan soal yang sulit, dan Anda jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Nah, ini yang harus Anda hindari, tidak ada mencontek di dalam ujian. Setelah ujian, Anda periksa lagi penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian.
Nah, nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Nah, bagaimana teknik menulis? Nah, di sini menulis terutama skripsi ataupun laporan kerja lapangan. Pertama, Anda memahami materi, menulis draft awal, dan jika perlu direvisi. Nah, bagaimana memahami materi? Anda pahami deskripsi tugas, perkaya referensi. Nah, cek siapa calon pembaca. Nah, cara menulis draft awal. Pertama, brainstorming, mulai di mana saja. Jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir. Jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri. Anda lupakan draft untuk sementara. Nah, selanjutnya Anda merevisi draft, membaca draft awal, melihat dengan perspektif luas, kejam dalam mengedit, cek urutan dan logika, cek ejaan dan kutipan. Selanjutnya buat tampilan menarik. Nah, bagaimana seni presentasi? Yang perlu Anda lakukan adalah kuasai materi. Nah, orang yang bisa berbicara di depan kelas adalah orang yang tahu apa yang akan diomongkan. Untuk public speaking, Anda buka pembicaraan yang menarik, lakukan eye contact, dan tidak sekedarkan membaca. Anda terangkan, selanjutnya Anda memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tidak perlu. Nah, Anda lihat beberapa tipe presentasi seperti ini. Nah, berdasarkan penelitian dari teknik komunikasi dan interaksi, ternyata manusia lebih menarik memperhatikan bahasa tubuh, yakni sekitar 55%. Yang kedua, intonasi atau ucapan dari pembicara, hanya 7% saja yang memperhatikan dari kata-kata. Nah, berikutnya penyajian materi. Anda bisa gunakan ilustrasi dan animasi, tampilkan inti saja, buat semudah mungkin untuk dimengerti. Ya, Anda lihat tampilan di sebelah kiri, yakni kurang menarik. Lebih menarik apabila Anda menampilkannya dengan ilustrasi pada gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas pendukung. Beberapa mahasiswa yang orang tuanya punya kemampuan ekonomi pas-pasan menghadapi tantangan finansial. Nah, bagi Anda yang mengalami kendala seperti ini, pertama Anda harus membuat anggaran dan menepatinya. Atau bisa juga Anda mencari beasiswa atau bekerja sampingan. Anda bisa bekerja part-time di McD atau di KFC atau di tempat-tempat lainnya. Nah, selanjutnya memperluas wawasan. Anda bisa aktif berorganisasi, ikut seminar, ikut pertukaran mahasiswa, bekerja sampingan atau magang, atau Anda membantu proyek dosen. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Banyak orang-orang pintar dan mereka sering sakit-sakitan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan olahraga teratur, nutrisi seimbang. Kalau Anda sakit, segera berobat, cukup istirahat, dan jaga kondisi kesehatan. Apa jadinya kalau Bruce Lee hanya membaca buku kungfu? Maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Terima kasih.